can face you, he is enemy. Halo semua, kembali lagi bersama saya, Mamang Dul. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan seri kedua dari film The Karate Kid. Oh ya, untuk yang belum nonton seri pertamanya bisa nonton dulu. Link ada di deskripsi, oke? Yang dimana seri kedua ini menceritakan Miyagi yang pulang ke kampung halamannya dikarenakan guru sekaligus ayahanda tercintanya sedang sakit. Namun, kedatangan Miyagi ke kampung halamannya ditunggu oleh seseorang, yang dimana seseorang itu dendam kepada Miyagi. Akankah Miyagi bertemu dengan orang yang dendam kepadanya, lalu mereka baku hantam? Penasaran kan? Mari kita langsung aja ke alur ceritanya. Scene pun dibuka oleh si Chris yang memarahi si Johnny dikarenakan ia telah kalah oleh Daniel. Secara tidak langsung akan merusak nama baik Jodo yang dipimpin oleh Chris. Miyagi yang melihat kejadian itu lantas ia pun pergi dan menghampiri mereka berdua. Chris yang tidak menerima atas kekalahannya, ia pun langsung menyerang Miyagi. Tetapi usahanya gagal dikarenakan 2 kali tonjokannya hanya mengenai kaca mobil. Alhasil tangannya pun terluka. Miyagi pun langsung melawan Chris dengan mengeluarkan kata-kata musuh tidak layak diberi ampun. Enemy deserve no mercy. 6 bulan setelah kejadian itu, Daniel pun mendatangi Miyagi. Yang dimana pada saat itu Daniel pun menceritakan kepada Miyagi bahwa pacarnya Ellie telah mencapakannya. Lalu ibunya pun pergi ke Presto untuk kepentingan bisnisnya. Ia pun merasa bahwa dunia ini tidak adil dikarenakan ia selalu kehilangan orang yang ia sayangi. Tak berselang waktu lama datanglah tukang surat. Yang dimana isi dalam surat itu memberitahu bahwa ayah Miyagi sedang sakit. Lantas Miyagi pun berencana akan pulang ke kampung halamannya yang bertempat di Okinawa, Jepang. Pada saat itu Daniel pun menanyakan kepada Miyagi mengenai ayahnya yang sakit. Lalu Miyagi pun menceritakan alasannya berada di sini dan tak pulang-pulang ke kampung halamannya. Yang dimana pada saat itu Miyagi pun mencintai seorang wanita yang bernama Yuki. Tetapi pada saat itu Yuki pun dijodohkan oleh orang tuanya untuk menikah bersama Soto. Yang dimana pada saat itu Miyagi yang sangat cinta terhadap Yuki, ia pun mengumumkan kepada seluruh warga bahwa ia akan menikahi Yuki. Dari sinilah awal dendam Soto kepada Miyagi. Secara tidak langsung Miyagi pun telah menginjak-injak harga diri Soto. Lalu ia pun telah mengambil orang yang ia sayangi, yaitu Yuki. Dari kejadian itu, Soto pun menantang Miyagi untuk bertarung dengannya sampai mati. Tetapi Miyagi yang cinta damai alias peace, ia pun pergi dari tempat itu. Singkat cerita, Miyagi dan Daniel pun pergi ke Okinawa, Jepang. Beberapa jam kemudian mereka pun sampai di Okinawa. Yang dimana mereka mereka pun disambut oleh seseorang yang bernama Chow. Lalu ia pun mengaku bahwa ia adalah suruhan Yuki untuk menjemput Miyagi dan Daniel. Lalu Miyagi dan Daniel pun dibawa ke suatu tempat oleh Chow. Yang dimana si Chow ini membawa Miyagi untuk bertemu dengan Soto. Dan ternyata si Chow ini adalah keponakan dari Soto, bukan orang yang disuruh oleh Yuki untuk menjemput Miyagi. Pada saat itu, Soto pun mengajak Miyagi untuk menyelesaikan masalahnya yang tertunda beberapa tahun yang lalu. Dengan tegas dan lantang, Miyagi pun menolaknya. Lalu, Soto pun berkata, "Temuilah dulu ayahmu, lalu aku akan menemuimu dan menyelesaikan masalah ini." You see your father. Then a coward. Setelah kejadian itu, Miyagi dan Daniel pun melanjutkan perjalanannya untuk pergi ke desa. Sesampainya di rumah, Miyagi pun langsung disambut oleh Yuki dan keponakannya yang bernama Kumiko. Lalu Yuki pun menceritakan tentang Soto, yang dimana ia sudah menjadi penguasa di desa ini. Lalu Yuki pun berkata jujur bahwa selama ini ia belum menikah. Ia hanya menunggu cinta dari Miyagi.
Alhasil, Miyagi pun sangat bahagia dikarenakan Yuki belum di-unboxing. Singkat cerita, pagi pun tiba. Pada saat itu, Miyagi pun sedang menjelaskan kepada Daniel mengenai jodohnya saat ini. Lalu, Miyagi pun memberikan semacam drum kepada Daniel. Dirasa suasana sudah gabut, mereka pun memutuskan untuk berjalan-jalan mengelilingi desa. Di tengah-tengah perjalanan, Daniel pun bertemu dengan Komiko, yang dimana ia sedang mengajar anak-anak mengenai tari obon. Tak berselang waktu lama, datanglah Soto berserta keponakannya, yang dimana ia menantang lagi Miyagi untuk menyelesaikan masalahnya. Miyagi yang kepalang kehel kepada Soto, ia pun mengiyakan permintaan Soto. Di saat Soto ingin mengeluarkan jurus pamungkasnya, pukulan pertamanya, tiba-tiba datanglah Yuki yang melerai mereka, yang dimana Yuki diutus oleh ayah Miyagi untuk mempertemukan Miyagi dan Soto ke hadapannya. Sesampainya di rumah, mereka pun bertemu dengan ayah Miyagi, yang dimana ayah Miyagi menginginkan mereka berdua untuk damai. Lalu, berselang beberapa detik, ayah Miyagi pun meninggal. Soto yang masih ngeyel, ia pun menantang Miyagi untuk melanjutkan pertarungannya, yang dimana ia akan datang 3 hari lagi dikarenakan suasana hati Miyagi yang sedang sedih atas kepergian ayahnya sekaligus guru bagi Soto. Setelah kejadian itu, Miyagi pun mulai mengasah lagi keahliannya dalam berbela diri. Pada saat itu, Daniel pun membantu seorang kakek-kakek yang ingin menjual hasil panennya kepada Chow. Tanpa sengaja, Daniel pun membongkar kecurangan yang dilakukan oleh Chow terhadap timbangan. Dari kejadian itu, Daniel pun selalu diganggu oleh Chow dimanapun ia berada. Di sisi lain, Miyagi pun semakin dekat dengan Yuki. Bahkan, Daniel pun semakin dekat dengan Kumiko, yang dimana benih-benih cinta pun akan tumbuh secara perlahan. Singkat cerita, di saat Miyagi, Daniel, dan Kumiko sedang mengobrol, tiba-tiba datanglah Chow berserta temannya, yang dimana Chow memberikan pesan dari Soto kepada Miyagi bahwa waktu yang diberikan 3 hari oleh Soto sudah berakhir, yang dimana Chow mengajak Miyagi untuk siap-siap bertarung dengan Soto. Tetapi Miyagi hanya menganggap dirinya hanya seorang petani, bukan seorang petarung. Chow yang kesal kepada Miyagi, ia pun langsung merusak kebun yang ada di depan rumah Miyagi. Soto yang memiliki tekad kuat dan ambisius, lantas ia pun tidak berhenti sampai di situ, yang dimana pada saat malam hari, Soto pun menyuruh Chow dan teman-temannya untuk merusak barang yang ada di kediaman Miyagi. Setelah kejadian itu, Miyagi pun berencana akan kembali lagi ke Amerika, dikarenakan kedatangannya hanya membuat suasana semakin kacau. Di sisi lain, Daniel pun merayu Kumiko agar ia mau ikut bersamanya ke Amerika. Dan di saat mereka mau cepokan, tiba-tiba datanglah mesin penghancur rumah yang kita bisa sebut sebagai beko, yang dimana itu dilakukan oleh Soto dikarenakan keinginannya yang tidak tercapai untuk bertarung dengan Miyagi. Oleh sebab itu, ia pun memutuskan akan meratakan desa ini. Soto pun sangat yakin dengan cara ini pasti Miyagi akan mau bertarung dengannya. Dan benar juga, Miyagi pun mengiyakan permintaan Soto untuk bertarung dengannya. Alasan Miyagi menerima permintaan Soto dikarenakan ia tidak mau warga desa terbawa-bawa oleh masalahnya. Setelah kejadian itu, Daniel pun masih sempat-sempatnya berkencan bersama Kumiko.
Pada saat itu, Kumiko pun meracik sebuah minuman, entah itu minuman obat kuat ataupun obat sange. Setelah ia selesai meraciknya, ia pun memberikannya kepada Daniel. Lalu, dengan senang hati, Daniel pun meminumnya. Setelah Daniel meminumnya, ia pun langsung cepokan. Di saat mereka cepokan, entah itu ajab atau bukan, tiba-tiba angin disertai badai dordar gelap pun menimpa desa itu. Lantas mereka pun cepat-cepat pergi untuk menyelamatkan dirinya. Dari kejadian itu, seisi kampung pun panik. Lalu semua orang pun sembunyi, yang dimana kita sebut saja sebagai tempat perlindungan sementara. Di saat hujan semakin deras dan angin pun semakin kencang, tiba-tiba rumah yang didiami Shoto pun ambruk. Miyagi dan Daniel yang melihat kejadian itu, lantas ia pun pergi untuk menolong Shoto. Tapi tidak bagi Chow, dikarenakan ia malah kabur di saat pamannya tertimpa reruntuhan bangunan itu. Setelah kejadian itu, Shoto pun marah besar kepada Chow dikarenakan ia malah kabur dan tidak membantunya. Chow yang merasa malu sekaligus kesal, lantas ia pun pergi dari tempat itu. Singkat cerita, pagi pun tiba. Setelah kejadian yang dahsyat semalam, Shoto pun menghampiri Miyagi, yang dimana ia akan membantu membangun desa ini kembali. Sekaligus ia pun meminta maaf atas perlakuannya selama ini kepada Miyagi. Lalu Daniel pun meminta kepada Shoto agar tarian obon diadakan lagi di desa ini. Lantas Shoto pun mengiyakannya dan akan diadakan lagi pada malam hari. Singkat cerita, malam pun tiba. Pada saat itu, Kumiko pun menunjukkan kebolehannya dalam menarikan tarian obon di depan orang banyak. Di saat semua orang menikmati tarian obon yang dibawakan oleh Kumiko, tiba-tiba datanglah si Chow yang menawan Kumiko. Yang dimana Chow yang memiliki dendam kepada Daniel, ia pun menantang Daniel untuk bertarung dengannya di hadapan orang banyak. Lalu ia pun mengancam bila mana Daniel tidak ingin bertarung dengannya, maka Kumiko akan ia bunuh. Dikarenakan rasa cinta Daniel kepada Kumiko sangat besar, lantas Daniel pun mengiyakan permintaan Chow. Singkat cerita, pertarungan pun berlangsung. Akan tetapi Daniel pun sangat kewalahan di saat ia diserang Chow. Di saat Daniel mulai kelelahan dan hampir kalah oleh Chow, tiba-tiba semua orang pun memainkan drum secara bersamaan. Secara tidak langsung setelah Daniel mendengarkan suara drum itu, ia pun seperti mendapatkan kekuatan yang sangat luar biasa. Dan benar saja Daniel pun dapat memukul berkali-kali Chow sampai ia kalah. Dan cerita pun tamat. Jadi kesimpulan dalam film ini adalah menceritakan asal-usul Miyagi, mengenai kampung halamannya dan alasan ia kenapa pergi ke Amerika. Nah, mungkin segitu dulu untuk seri keduanya, dan untuk seri ketiganya nanti saya bahas kalau ada waktu sih. Mungkin pesan yang bisa diambil dalam film ini adalah janganlah kamu lari dari masalah sekecil apapun, karena itu akan membuatmu tidak tenang. Hadapilah dengan gentleman. Oke, saya Memang Dul, sekian dan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.